Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang terkasih yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini. Malam ini saudara sedang mendengarkan renungan malam, yaitu renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian, renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan di dalam channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya saudara. Karena dengan mensubscribe channel ini dan menekan tanda loncengnya, maka setiap jam 7 malam saudara akan menerima video renungan baru di dalam channel ini. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudaraku. Sebelum saudara beristirahat malam ini, saudara akan diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga akan didoakan dalam segala pergumulan saudara, sehingga malam hari ini saudara bisa beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang tetap waspada di dalam kenyamanan. Saudara, dalam berhadapan dengan banyak orang, saya banyak melihat bahwa ada begitu banyak orang yang hidupnya hancur oleh karena penderitaan, oleh karena kesusahan, oleh karena kekurangan, kesulitan, masalah, dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, tidak sedikit juga orang yang hidupnya hancur-hancuran disebabkan oleh karena dia masuk ke dalam zona nyaman. Allah memberkati dia, Allah melimpahkan berkat-berkat atas kehidupannya, dan akhirnya berkat-berkat itu yang menghancurkan kehidupannya karena dia salah menyikapi berkat-berkat yang dianugerahkan Tuhan bagi dia. Salah satu contoh misalnya saudara, satu kali ada seorang jemaat yang datang kepada saya. Dia berkata, "Pak Pendeta, apa yang harus kulakukan? Bisnis apa kira-kira yang kukerjakan?" Pada waktu itu saudara, keluarganya sedang mengalami kesulitan yang sangat berat. Mereka memiliki banyak hutang. Keluarga itu begitu kesulitan oleh karena situasi ekonomi. Lalu kemudian satu kali saya memberi nasihat untuk dia melakukan satu bisnis. Dan ternyata bisnis yang saya anjurkan dia lakukan tadi akhirnya dipakai Tuhan menjadi saluran berkatnya. Tuhan memberkati mereka begitu berlimpah-limpah. Bukan saja mereka bisa melunasi semua hutang-hutangnya dari bisnis itu, bahkan mereka bisa membangun rumahnya, mereka juga bisa membeli pertapakan yang lain untuk mengembangkan bisnisnya. Tetapi yang sangat menyedihkan adalah bahwa akhirnya orang tua dari anak muda yang tadi datang kepada saya meminta nasihat untuk buka bisnis, akhirnya melakukan dosa di hadapan Tuhan. Oleh karena berkat Tuhan berlimpah, akhirnya dia hidup dalam perzinahan. Dan kemudian saudara, hidupnya hancur, keluarga itu hancur sehancur-hancurnya. Artinya apa saudara? Bahwa ternyata kenyamanan juga sangat berbahaya jika kita salah menjalani, salah bersikap di tengah-tengah kenyamanan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Saat ini, adakah saudara sedang ada di dalam zona nyaman di dalam kehidupan saudara? Bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita ketika kita berada di zona nyaman? Itu yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini saudara. Dengan kerinduan melalui renungan malam hari ini, Allah menempatkan saudara di zona nyaman,
Tetapi di dalam zona nyaman pun saudara tetap bersikap benar, sehingga anugerah perlindungan penyertaan Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita malam hari ini adalah dari Yosua pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Yosua pasal 23 ayat 1 sampai 16. Saya akan bacakan firman Tuhan ini secara perlahan, lalu kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yosua pasal 23 ayat 1 sampai 16, demikian firman Tuhan. Pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umurnya, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur. Dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu, menjadi milik pusakamu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu, dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu? Dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka, dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk bagi lambungmu dan duri bagi matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maka sekarang, sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atasmu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu.
Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Puji Tuhan, saudara. Konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali setelah sekian lama dalam kepemimpinan Yosua, orang Israel mengalami ketenangan, orang Israel mengalami kedamaian, ketentraman setelah mereka merebut tanah Kanaan. Ada waktu yang begitu lama selama Yosua memimpin mereka, mereka semua menikmati kedamaian, ketenangan dan ketentraman. Lalu kemudian setelah Yosua sangat lanjut usianya, dia kemudian memanggil tua-tua Israel, para kepala-kepalanya dan para hakimnya, dan memberi nasihat kepada mereka atas situasi kenyamanan, ketenangan, ketentraman yang mereka alami dalam hidup mereka, supaya mereka jangan salah bertindak, jangan salah bersikap, karena ada akibat yang sangat buruk yang akan terjadi jika mereka salah bertindak dan salah bersikap atas semua berkat perlindungan, penyertaan, keamanan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Saudara, hari ini mari kita merenung bersama tentang kehidupan kita. Adakah saat ini saudara dianugerahi berkat oleh Tuhan, dianugerahi ketenangan, ketentraman, kedamaian oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara, di dalam keluarga saudara, dalam usaha pekerjaan atau bisnis saudara? Adakah kenyamanan itu sedang saudara rasakan Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara? Mungkin untuk mengukurnya saudara bisa bayangkan beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu bandingkan sekarang. Adakah sekarang jauh lebih baik dari beberapa tahun yang lalu? Kalau saudara melihat satu situasi, satu keadaan yang jauh lebih baik dari keadaan yang saudara alami di masa lalu, itu artinya Tuhan melimpahkan, menganugerahkan berkatnya, anugerahnya, kedamaiannya, ketentramannya dalam kehidupan saudara. Dan saat ini saudara, apa yang saudara lakukan? Apa tindakan saudara? Apa sikap saudara atas berkat anugerah, kelimpahan, kedamaian, ketentraman yang saudara alami? Adakah saudara sedang bersikap benar di hadapan Tuhan atas semuanya itu hari ini? Atau jangan-jangan saudara sedang melakukan tindakan yang salah, saudara sedang bersikap salah di hadapan Tuhan atas semua kebaikannya yang telah saudara alami? Yang menjadi pertanyaannya mungkin adalah, sikap yang bagaimana yang seharusnya kita tunjukkan jika Tuhan memberkati kita, Tuhan menganugerahkan kasih karunia-Nya, kedamaian dan ketentramannya bagi kita? Kita akan lihat bersama apa yang dinasihatkan Yosua kepada orang Israel atas berkat anugerah, ketentraman, kedamaian yang mereka alami setelah mereka merebut tanah Kanaan. Maka ayat 11, ada 3 nasihat yang diberikan oleh Yosua kepada umat Israel. Yang pertama itu ada di ayat 11. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Jadi saudara, yang pertama yang sangat ditekankan oleh Yosua adalah supaya mereka bertekun mengasihi Tuhan, supaya mereka tetap hidup mengasihi Tuhan. Sekalipun mereka telah mengalami kenyamanan, dan sekalipun nantinya, karena ini peristiwanya Yosua sudah sangat tua dan sebentar lagi dia tahu bahwa dia akan meninggal, dan dia nasihati umat-umat Israel bahwa sekalipun nanti tidak ada pemimpin mereka seperti dia, mereka harus tetap takut Tuhan, mereka tetap mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Setelah mereka mengalami kenyamanan, ketenangan sekian waktu lamanya, jadi mereka diperintahkan, yang harus mereka lakukan adalah tetap hidup mengasihi Tuhan.
Tuhan melimpahkan kedamaian, Tuhan limpahkan ketentraman, Tuhan limpahkan berkat-berkat, tetaplah hidup mengasihi Tuhan. Kenapa saudara? Karena ayat 12. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu daripadamu, tetapi mereka akan menjadi perangkap bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa di tanah yang baik yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Yosua memerintahkan mereka untuk mengasihi Tuhan, hidup mengasihi Tuhan dengan tidak bergaul dengan bangsa Kanaan, dengan tidak mengkawin-mengawin dengan mereka. Karena itulah perintah Tuhan yang harus mereka taati. Dan Tuhan mengingatkan mereka bahwa jika mereka berbalik, bergaul dengan bangsa itu, kawin mengawin dengan bangsa itu, artinya melanggar firman Tuhan, dan mereka tidak lagi hidup mengasihi Tuhan, maka dikatakan bahwa mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu. Saudara, dalam kenyamanan mereka, Yosua mengingatkan supaya mereka tetap hidup mengasihi Tuhan, karena jika tidak, jika mereka melanggar firman Tuhan dan mulai bergaul dengan orang Kanaan, mulai kawin mengawinkan dengan orang Kanaan, maka pada akhirnya orang Kanaan itu akan menjadi perangkap bagi mereka. Dan ternyata terbukti saudara, orang Israel kemudian akhirnya melanggar firman Tuhan. Dan sampai detik ini saudara, apa yang terjadi di Timur Tengah sana adalah bagian dari pelanggaran, akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh orang Israel. Firman Allah menegaskan di sini bahwa jika mereka melanggar firman Tuhan, tidak lagi hidup mengasihi Tuhan, tapi bergaul dan kawin mengawin dengan orang Kanaan, maka orang Kanaan itu akan menjadi perangkap bagi mereka. Apa artinya perangkap, saudara? Saudara mungkin saudara pernah punya pengalaman, sama seperti saya juga punya pengalaman. Di rumah saya dulunya pernah begitu banyak tikus, segala sesuatu digigiti. Dan kemudian saya beli perangkap. Dan di dalam perangkap itu saya kasih makanan yang sangat diingini oleh tikus. Makanan yang harum bagi tikus, makanan yang enak yang selama ini hampir tiap malam dia curi dari tempat makanan itu disembunyikan. Akhirnya saya taruh di perangkap itu. Dan tahu saja saudara bahwa akhirnya ketika dia ambil dan mau memakan makanan yang ada di perangkap itu, akhirnya dia terjerat dan mati di sana. Artinya apa saudara? Jika dikatakan jerat, maka itu berarti bahwa itu sesuatu yang indah dilihat, itu yang sesuatu yang enak dipandang. Tetapi pada akhirnya itu menyakitkan, itu mematikan. Itu yang Yosua ingatkan kepada orang Israel, supaya mereka jangan tercemar, sekalipun mungkin mereka lihat orang-orang Kanaan itu, perempuan-perempuannya cantik-cantik dan sebagainya. Yosua mengingatkan supaya mereka jangan bergaul dengan orang Kanaan, karena jika mereka bergaul dengan orang Kanaan, mereka melanggar perintah Tuhan. Dan akibatnya itu akan menjadi jerat bagi mereka. Hari ini saudara, di dalam kehidupan kita, mari kita jalani hidup mengasihi Tuhan dalam segala kenyamanan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Tetaplah hidup mengasihi Tuhan. Jangan langgar firman Tuhan. Jangan keluar dari jalur yang Tuhan sudah tetapkan, supaya jangan sampai itu menjadi perangkap bagi kita. Jangan lebih mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya melebihi daripada Tuhan, karena itu akan menjadi perangkap bagi kita. Dan akibatnya firman Allah juga menegaskan di ayat 13 bagian terakhir saudara,
cambuk pada lambungmu dan duri pada matamu, sampai kamu binasa di tanah yang baik yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Akibatnya ketika orang Kanaan itu menjadi jerat bagi mereka, maka mereka akan binasa di tanah yang baik. Ketika kita dikaruniai kenyamanan oleh Tuhan dan kemudian kita terjerat di sana, lebih mengasihi berkat-berkat, lebih mengasihi dunia dan melanggar firman Tuhan, maka pada akhirnya kita akan binasa di tanah yang baik. Mereka sudah dikaruniai tanah Kanaan, tetapi di tanah Kanaan mereka mengalami kebinasaan oleh karena mereka melanggar firman Tuhan. Saudara, saya sering menyaksikan ini. Satu kali ada seorang anak Tuhan, dia pelayan. Lalu kemudian dia mulai satu usaha. Dan usaha itu begitu maju sampai omsetnya miliaran, saudara. Tapi kemudian satu kali, karena sibuknya mereka berbisnis, akhirnya dari Senin sampai Sabtu mereka begitu sibuk. Hari Minggu mereka ke gereja, Senin sampai Sabtu begitu sibuk, Senin mereka ke gereja dan melayani dan seterusnya dan seterusnya. Tapi satu kali mereka berdiskusi dan mereka berkata, kita tidak punya waktu rekreasi. Lalu kemudian mereka sama-sama bilang, di mana kita berekreasi? Kalau dari Senin sampai Sabtu kita begitu sibuk, sedangkan hari Minggu kita ke gereja, kita bahkan melayani, terlibat pelayanan di gereja. Tapi akhirnya mereka mengambil satu keputusan, saudara, bahwa nggak apa-apalah satu kali jalan-jalan di hari Minggu. Dan singkat cerita, akhirnya mereka gunakan hari Minggu untuk rekreasi bersama keluarga. Sekali. Lalu kemudian tidak lama lagi terjadi yang kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya. Dan akhirnya hari Minggu itu menjadi waktu yang sangat tepat untuk mereka rekreasi. Bayangkan, saudara, mereka diberkati Tuhan dengan usaha yang sungguh luar biasa sampai miliaran-miliaran. Tapi akhirnya waktu bersama Tuhan pun mereka hilangkan demi mencari kenyamanan dunia. Padahal Tuhan sudah mengaruniakan kenyamanan, ketentraman yang begitu berlimpah di dalam kehidupan mereka. Dan singkat cerita, benar apa kata firman Tuhan, bahwa itu akan menjadi perangkap bagimu. Akhirnya, saudara, dia ketipu dalam usaha dan bisnisnya. Bukan hanya semua aset hancur, bukan hanya semua aset hilang, tetapi hutang pun di bank miliaran akhirnya. Kok bisa terjadi? Ya, karena sudah dicatat dalam firman Tuhan bahwa kalau kamu main-main dengan berkat, dengan anugerah, dengan ketentraman yang diberikan Tuhan bagimu, maka itu akan menjadi perangkap bagimu. Apakah Tuhan membinasakan dia? Tidak, dia sendiri yang membinasakan dirinya dengan masuk kepada perangkap. Dengar, saudara, hari ini biarlah ini menjadi perenungan, ini menjadi peringatan keras bagi setiap kita atas semua kenyamanan berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita tetap hidup mengasihi Tuhan. Jangan sampai kita lebih mengasihi dunia daripada Tuhan. Jangan sampai kita lebih mendahulukan dunia daripada Tuhan. Dalam semua berkat ketentraman yang Dia anugerahkan, tetap hidup mengasihi Tuhan. Lalu kemudian yang kedua yang Yosua peringatkan bagi mereka atas kenyamanan yang sedang mereka alami. Ayat 14. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atasmu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikian juga Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara,
Hal kedua yang diperingati oleh Yosua kepada mereka dalam kenyamanan yang mereka sedang nikmati adalah supaya mereka ingat. Yosua berkata, insaflah dengan segenap hati bahwa segala yang dijanjikannya telah digenapi. Jadi Yosua mau mereka mengingat bahwa janji-janji Tuhan itu telah digenapi di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya mereka harus mengasihi Tuhan, karena janji-janji Tuhan telah digenapi seluruhnya. Tidak ada yang tidak digenapi. Dan kemudian Yosua mengingatkan, tetapi jika mereka tidak mengasihi Tuhan dan berbalik daripada Tuhan, maka seperti janjinya digenapi dalam hidup mereka, demikian jugalah akan datang atas mereka kebinasaan. Mereka dimusnahkan di tanah yang baik. Jadi kalau mereka bersikap salah, mereka akhirnya berpaling dari Tuhan dalam kenyamanan yang mereka miliki. Bukan janjinya lagi yang akan digenapi, tetapi seperti mereka mengalami janji-janji Tuhan, demikian mereka juga akan mengalami kebinasaan jika mereka berbalik daripada Tuhan. Itu sebabnya mereka harus mengasihi Tuhan. Karena jika tidak, kebinasaan yang mereka alami. Tapi jika mereka tetap hidup mengasihi Tuhan, maka janjinya yang akan terus digenapi dan terus digenapi di dalam hidup mereka. Yang kedua, kenapa kita harus hidup mengasihi Tuhan dalam kenyamanan yang kita alami di dalam kehidupan kita, saudara? Karena dengan kita tetap hidup mengasihi Tuhan, kita akan terus mengalami janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Adakah hari ini saudara mengalami janji Tuhan? Adakah sesuatu yang Tuhan ingatkan dalam diri saudara bahwa itu adalah penggenapan janji Tuhan? Saudara, di dalam diri saya ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang Dia genapi di dalam hidupku. Ada begitu banyak janji-janjinya yang aku nikmati hari ini. Dan hari ini firman-Nya berkata bahwa seperti janji-janji itu digenapi dalam hidupku, sebaliknya yang akan terjadi jika aku tidak lagi hidup mengasihi Tuhan, jika aku berpaling dari Tuhan, maka kebinasaan, kemusnahan yang aku alami. Itu sebabnya dalam kenyamanan ini, saya dan saudara tidak boleh meninggalkan Tuhan, tidak boleh melupakan Tuhan, tidak boleh terjerat kepada dunia, karena jika itu terjadi, janji-janjinya tidak akan lagi digenapi, malah kemusnahan dan kebinasaan yang akan kita alami. Ingat segala janji Tuhan yang telah digenapi dalam hidup saudara. Insaflah akan hal itu, bahwa itu semua anugerah Tuhan, dan melalui itu seharusnya kita semakin dan semakin dan semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua, saudara. Tetap hidup mengasihi Tuhan dalam zona nyaman, supaya janjinya digenapi, bukan kebinasaan yang akan terjadi. Lalu yang ketiga, ayat yang ke-16, apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan yang bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa di negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Lebih jauh lagi Yosua memperingati orang Israel supaya jangan sampai mereka menyembah berhala-berhala orang Kanaan. Karena orang-orang Kanaan mereka adalah para penyembah berhala. Mereka memiliki berhala-berhala sesembahan mereka, dan mereka ada tinggal di tengah-tengah orang Israel. Itu sebabnya Tuhan menegaskan kepada orang Israel, jangan sampai mereka menyembah berhala orang Kanaan. Karena Tuhanlah yang telah berbelas kasihan, Tuhanlah yang telah melakukan mujizat, Tuhanlah yang telah menuntun mereka, dan Tuhanlah yang memberikan kenyamanan seperti yang mereka alami pada waktu itu. Jangan sampai mereka meninggalkan Tuhan dan akhirnya menyembah berhala orang Kanaan. Itu peringatan keras dari Yosua kepada mereka. Karena kalau itu terjadi, maka firman Allah menegaskan, kamu segera binasa di negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Murka Tuhan akan datang jika mereka menduakan Tuhan, jika mereka menyembah berhala,
Murka Tuhanlah yang akan datang atas mereka, bukan lagi belas kasihan, pengenapan janji dan sebagainya, tetapi murka Tuhan yang akan turun atas mereka sehingga mereka binasa di negeri yang baik yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Saudara, hari ini masih ada begitu banyak orang yang hidup dalam penyembahan berhala. Saya tidak tahu di lingkungan saudara atau bahkan kehidupan saudara, apakah saudara masih ada keterlibatan dengan berhala? Apakah saudara masih ada keterlibatan dengan penyembahan berhala? Dulu saya ingat saudara, ketika pertama saya merintis, saya masuk di rumah-rumah dan saya melihat hampir di setiap rumah ada bambu, dan di dalam bambu itu ada kain putih dan itu ditaruh di atas pintu. Dan pada waktu itu bagi saya itu asing, karena di daerah tempat kelahiran saya tidak ada yang seperti itu. Lalu kemudian ketika saya bertanya apa itu, mereka berkata itu tangkal. Artinya itu penjaga rumah mereka, itu penjaga mereka. Saudara, dari situ saya mengambil komitmen di hati saya bahwa satu saat setiap anak-anak Tuhan, orang-orang yang datang beribadah ke gereja yang saya gembalakan, saya akan membuat program pelepasan terhadap berhala-berhala. Dan akhirnya itu terjadi, saudara. Saya sering kali membakar jimat-jimat ketika ada orang yang datang kepada Tuhan beribadah. Akhirnya saya tantang mereka melepaskan jika mereka masih terikat kepada berhala-berhala. Itu masih begitu banyak terjadi di zaman modern ini, saudara. Hari ini apakah saudara masih ada keterlibatan dengan berhala? Dengar saudara, itu mendatangkan murka Tuhan. Kalau hari ini saudara ada oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang berlimpah atas kehidupan saudara, maka hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, jangan pernah terlibat kepada berhala. Salah satu yang seringkali membuat orang terlibat kepada berhala adalah ketika mereka sakit dan akhirnya mereka berobat ke dukun. Itu adalah contoh penyembahan berhala atau menduakan Tuhan. Saudara, apapun yang terjadi, apapun yang menjadi penyakit saudara, jangan pernah terlibat dengan okultisme. Karena sekali lagi, itu menduakan Tuhan dan itu mendatangkan murka Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan malam hari ini. Firman Allah mengingatkan bahwa demi nyawamu, atas kenyamanan yang engkau alami, maka bertekunlah mengasihi Tuhan. Karena firman Allah menegaskan jika mereka berbalik dan menyembah berhala, bergaul dengan orang Kanaan, maka itu akan jadi perangkap bagi mereka. Jika mereka bahkan ikut-ikutan menyembah berhala mereka, maka itu akan menjadi perangkap bagi mereka. Mereka harus bertekun mengasihi Tuhan dan menyadari bahwa segala yang mereka alami itu adalah karena penggenapan janji Tuhan. Dan kemudian mereka harus bertekun mengasihi Tuhan dengan tetap beribadah kepada Dia. Karena jika mereka terlibat dalam penyembahan berhala-berhala orang Kanaan, maka murka Tuhan yang akan terjadi. Hari ini saudara, segala yang kita nikmati adalah anugerah Tuhan. Kenyamanan yang kita alami hari ini adalah karena anugerah Tuhan. Dan atas semuanya itu, di zona nyaman yang sedang kita nikmati hari ini, sikap, tindakan, respon yang benar adalah tetap bertekun hidup mengasihi Tuhan. Karena jika kita lebih mengasihi dunia, dunia akan menjadi perangkap bagi kita. Jika kita lebih mengasihi dunia, maka janji-janji Tuhan tidak akan digenapi lagi bagi kita, malah murka kebinasaan yang akan kita alami. Bahkan jika ada keterlibatan dengan kuasa kegelapan atau berhala, murka Tuhan yang akan terjadi. Jadi saudara, atas segala kenyamanan yang saudara alami dalam hidup saudara, maka tindakan sikap yang harus saudara ambil adalah tetap hidup mengasihi Tuhan sampai akhir hayat saudara. Senyaman apapun saudara, tetap hidup mengasihi Tuhan. Jangan tergoda dengan kenyamanan dunia, tapi tetaplah hidup mengasihi Tuhan. Puji Tuhan saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan, alami, nikmati kenyamanan, berkat anugerah yang Tuhan limpahkan atas kehidupan kita. Dan atas semuanya itu,
tetaplah hidup mengasihi Tuhan, maka kita akan menyaksikan perkara besar Tuhan tetap lakukan dalam hidup kita. Raih janji Tuhan di dalam kehidupan saudara dengan menerapkan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sudah belajar firman-Mu ya Tuhan, bahwa atas segala kenyamanan yang Engkau anugerahkan bagi kami, Engkau mengingatkan kami untuk kami tetap hidup mengasihi Engkau. Karena jika kami lebih mengasihi dunia, dunia akan menjadi perangkap bagi kami. Jika kami lebih mengasihi dunia, maka janji-janji-Mu tidak akan digenapi, malah kebinasaan yang akan kami alami. Jika kami lebih mengasihi dunia, bahkan terlibat dalam penyembahan berhala, seperti yang dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu, ketika mereka ditinggalkan oleh Yosua, maka akhirnya murka Tuhan yang datang kepada mereka. Itu yang terjadi pada akhirnya bagi mereka Tuhan, dan itu yang menjadi pelajaran berharga bagi kami. Dalam segala kenyamanan yang Kau limpahkan bagi kami tidak akan pernah melupakan Engkau. Kami tetap hidup mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya untuk kita berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap pergumulan saudara. Itu sebabnya mari datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang peduli bagi setiap saudara. Apapun yang menjadi masalah saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara, Dia Allah yang berkuasa untuk memberi jalan keluar. Dia mengasihi saudara, Dia mendengar seruan-seruan kita saudara. Percayalah pada malam hari ini, Tuhan mendengarkan seruan kita dan pasti menjawab doa-doa kita di hadapannya. Mari kita datang kepada Tuhan saudara. Serahkan segala pergumulan saudara, serahkan segala beban saudara kepada Tuhan. Dia peduli kepada setiap saudara. Saat ini saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara datang kepada Tuhan, berseru kepada Dia, menyerahkan segala pergumulan saudara secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Mari berseru kepada Tuhan. Datang kepada Dia dengan segenap hati saudara. Datang kepada Dia dengan tangisan saudara. Datang kepada Dia dengan jeritan hati saudara. Dia peduli dan Dia akan menjawab saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu. Mereka datang kepadamu, berseru kepadamu, menyerahkan segala keberadaan mereka kepadamu ya Bapa. Dan Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang peduli. Engkau tahu segala beban persoalan mereka, Engkau peduli segala beban persoalan mereka. Dan saat ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau menjawab anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau tahu segala sesuatu yang menjadi beban persoalan mereka. Bahkan saat ini Bapa, bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu pun Engkau tahu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini dengarkan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu, dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Engkau peduli kepada anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Engkau menjawab setiap anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami bersehati saat ini. Kami percaya Engkau Bapa yang mendengarkan setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami pikirkan, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab anak-anak-Mu. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Jawab setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jawab anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya mau berdoa khusus buat saudara yang sedang memikul beban persoalan, masalah kehidupan saudara. Saya mau berdoa khusus bagi saudara. Mari angkat tangan saudara.
Serahkan segala beban persoalan saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Buat segala masalah mereka, persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang menindih kehidupan anak-anak-Mu. Hidup mereka berat saat ini Tuhan oleh karena beban dan masalah kehidupan yang mereka alami. Hidup mereka berat oleh karena persoalan hidup. Itu sebabnya saat ini Bapa, kami mau berdoa bersama, hamba mau menopang mereka dalam doa. Biarlah Tuhan Engkau angkat segala beban persoalan anak-anak-Mu. Engkau memberi jalan keluar bagi setiap beban dan persoalan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, sebesar apapun, seberat apapun, sesulit apapun, Engkau sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh beban persoalan hidup. Di dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, Engkau campur tangan atas beban masalah persoalan hidup anak-anak-Mu. Engkau mengangkat segala beban persoalan hidup anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, Engkau mengangkat segala beban persoalan mereka. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba berdoa, hamba berseru bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberi jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan secara ekonomi di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, curahkan berkat-Mu, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang oleh karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, buka tingkap-tingkap berkat-Mu bagi mereka. Dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu bisa dibebaskan dari hutang-hutang mereka, dari lilitan hutang mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjadi jawaban bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, saudara, jika ada saudara yang sedang sakit saat ini, mari kita datang kepada Tuhan untuk berseru kepada Tuhan, memohon kesembuhan saudara dari segala macam penyakit yang sedang saudara derita saat ini. Dulu Dia menyembuhkan yang sakit, percayalah, saat ini pun Dia masih menyembuhkan setiap saudara yang sakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari saat ini saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Dia, kepada Bapa yang berkuasa untuk menyembuhkan saudara, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Dan mari kita berseru kepada Tuhan, percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, saat ini hamba menopang anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan sakit saat ini, yang sedang menderita, yang sedang terbaring, yang sedang lemah oleh karena penyakit. Saat ini hamba berdoa Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit,
Pulihkan tubuh yang sakit, sembuhkan tubuh yang sakit ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu yang dahsyat di dalam kehidupan mereka. Jamah tubuh anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala macam penyakit yang sedang mereka derita dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini tubuh mereka digerogoti oleh kanker ya Tuhan, Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu, sembuhkan anak-Mu dari penyakit kanker Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup pulihkan, Engkau sanggup sembuhkan. Dalam nama Yesus, sel-sel kanker yang ada Tuhan cabut dalam nama Yesus. Tuhan ubahkan ya Tuhan menjadi sel-sel tubuh yang sehat Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih berkuasa daripada penyakit kanker. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Sembuhkan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam gangguan ginjal, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit ginjal dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam sakit hipertensi, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang sakit lambung Tuhan, asam lambung, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Pulihkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, saat ini saudara percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan yang menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan, supaya saudara-saudara kita seiman dikuatkan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara. Saksikan bahwa Allah menyembuhkan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya mau berdoa khusus bagi saudara yang sedang berduka, yang hati saudara sedang terluka oleh karena ditinggalkan oleh orang yang saudara cintai. Saudara sedang berduka oleh karena kondisi dan situasi yang ada. Saudara sedang berduka oleh karena perlakuan orang lain kepada saudara. Apapun yang menjadi penyebab hati saudara terluka, hati saudara berduka saat ini, saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami hati yang terluka, hati yang berduka saat ini Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi anak-anak-Mu. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi mereka. Pulihkan mereka yang sedang berduka saat ini Bapa. Sembuhkan hati yang terluka. Engkau balut hati yang terluka. Pulihkan dan sembuhkan hati anak-anak-Mu yang terluka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan hati anak-Mu yang sedang terluka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada saudara yang sedang merasa lemah, saudara butuh kekuatan daripada Tuhan, saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, Engkau yang tahu anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan saat ini. Mereka lemah, mereka butuh kekuatan daripada Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa, kuatkan anak-anak-Mu yang sedang lemah. Engkau yang menjadi jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang lemah. Pulihkan anak-anak-Mu yang sedang lemah saat ini dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Pulihkan mereka, kuatkan mereka yang sedang lemah. Engkau Allah yang sanggup menguatkan setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, Engkaulah kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa.
Saudara, mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami masalah keluarga. Keluarga saudara berantakan, keluarga saudara hancur, dan saudara rindu keluarga saudara dipulihkan. Mari datang kepada Tuhan saudara. Saya mau berdoa, Tuhan, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memulihkan setiap keluarga anak-anak-Mu. Keluarga yang tercerai-berai Kau persatukan dalam keindahan keharmonisan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan hubungan antara suami istri dalam nama Yesus Kristus. Tuhan jamah Bapa, Tuhan pulihkan hubungan orang tua dengan anak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi setiap saudara yang mungkin karena situasi ini saudara di PHK dari pekerjaan saudara, ataupun mungkin saat ini saudara tidak bisa bekerja oleh karena kondisi yang ada. Saya mau berdoa khusus bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang tidak bekerja ya Tuhan. Mungkin mereka di PHK, ataupun mungkin perusahaan tempat mereka dulunya bekerja bangkrut, atau apapun yang menjadi alasan sehingga hari ini anak-anak-Mu tidak bisa bekerja. Mereka membutuhkan jalan keluar daripada Tuhan supaya mereka bisa bekerja ya Tuhan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tuhan, Engkau yang menjadi jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, nyatakan belas kasihan-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Berikan jalan keluar bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan pekerjaan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara para petani. Saat ini biarlah Tuhan menyatakan mujizat-Nya bagi saudara, memberkati apa yang saudara sedang tanam, apa yang saudara sedang usahakan dalam pertanian saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi para petani ya Tuhan. Mereka merindukan campur tangan Tuhan. Biarlah apa yang mereka tanam bisa berhasil. Anak-anak-Mu yang bertani, yang sedang mendengarkan video renungan ini saudara, yang sedang berdoa bersama ya Tuhan. Saat ini Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang adalah para petani dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka tanam dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini hamba juga berdoa bagi para pengusaha. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Mungkin dalam kondisi ini usaha mereka mengalami kesulitan. Tuhan, Engkau kiranya memberkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis anak-anak-Mu. Berkati, berikan jalan keluar ya Tuhan, sehingga sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, Engkau Allah yang memberkati setiap usaha anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita akan berdoa syafaat khususnya bagi bangsa ini. Mari gunakan waktu ini. Firman Allah berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana engkau aku buang. Artinya adalah tugas kita untuk berusaha, untuk berdoa bagi kesejahteraan bangsa kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa syafaat bersama. Kami berdoa bagi bangsa kami.
Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Itu sebabnya kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati ekonomi bangsa kami. Biarlah Tuhan memberkati keadaan politik bangsa kami, keamanan bangsa kami. Bapa yang baik, biarlah bangsa ini semakin maju, ekonomi bangsa ini semakin maju, keadaan politik di bangsa ini semakin dewasa, keamanan bangsa ini semakin meningkat di dalam nama Yesus. Maka dengan demikian bangsa kami semakin sejahtera ya Tuhan. Berkati Indonesia tercinta ya Bapa. Pulihkan Indonesia yang kami cintai ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjamah dan memulihkan Indonesia. Pulihkan keadaan ekonomi, politik, dan keamanan bangsa kami. Terus jaga ya Tuhan, supaya semakin berkembang dan bertumbuh Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa, khususnya bagi para pemimpin kami, yang bertanggung jawab membawa bangsa ini, yang Engkau percayakan membawa bangsa ini kepada keadaan yang lebih baik. Bapa di sorga, berkati Bapak Presiden kami, berkati Bapak Jokowi ya Tuhan. Kesehatan, perlindungan Tuhan, hikmat dari Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan Bapak ini. Kau pakai dia membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Wakil Presiden juga Tuhan memberkati, para menteri Tuhan memberkati, wakil-wakil rakyat Tuhan memberkati, semua para pejabat mulai dari jajaran tertinggi sampai jajaran terendah. Di dalam nama Yesus, berkati, pakai semuanya untuk mengabdi bagi bangsa kami. Bahkan kami berdoa buat aparat ya Tuhan, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pemangku jabatan yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini, Kau pakai mereka ya Tuhan, jamah mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat masa depan bangsa kami. Kami rindu melihat bangsa ini ke depan jauh lebih baik. Kami percaya ke depan bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diperhitungkan di dunia ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ke depan bangsa kami akan lebih baik dan lebih baik lagi ya Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Bapa, saat ini kami berdoa buat kesatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai-bagai suku dan bahasa. Biarlah oleh karena campur tangan Tuhan, Tuhan mempersatukan terus bangsa kami dalam damai sejahtera Tuhan. Dan yang teramat pentingnya Tuhan, kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa kami. Yesuslah juru selamat, Yesuslah Tuhan, hanya Engkau juru selamat bagi jiwa-jiwa. Itu sebabnya setiap jiwa yang ada di bangsa ini, kami berdoa biarlah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Selamatkan jiwa-jiwa di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Kami telah berdoa bersama. Kami percaya Tuhan mendengar doa-doa kami. Dan saat ini Bapa, doa setiap anak-anak-Mu Engkau sudah jawab, dan mereka menerima jawaban doa mereka dalam nama Yesus. Bahkan bangsa kami juga yang telah kami doakan, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami percaya Engkau Allah mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Tentunya renungan firman Tuhan dan doa malam hari ini telah memberkati setiap saudara. Dan malam hari ini saya percaya saudara bisa beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati malam hari ini melalui video ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya. Amin.